Baik, kembali lagi di 102,2 Radio Suara Sampang FM pendengar ya. Saatnya kita ikuti dialog interaktif di kesempatan pagi ini pendengar Sampang Sehat bersama Dr. Abdullah Najih SPPMM. Pendengar, ini narasumber kita, Kepala Dinkes dan KB Kabupaten Sampang. Amankah vaksinasi kepada ibu hamil ya? Jadi kita akan buka 2 sesi di sini pendengar ya untuk Anda yang ingin bertanya. Silahkan di 082 333 906809 via WA juga bisa pendengarnya. Anda telepon juga bisa di 082 333 906809. Baik, kita sapa dulu di kesempatan pagi ini ya, Dr. Abdullah Najih di sini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dok ya. Oke. Tema kita di pagi ini, amankah vaksinasi kepada ibu hamil dok ya? Mungkin dokter bisa menjelaskan dulu ya materi kita di pagi ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin ini merupakan program nasional yang di dalamnya ada beberapa segmen yang harus kami lakukan vaksinasi. Yang pertama adalah masyarakat umum. Yang kedua adalah di situ ada lansianya, habis itu ada bumilnya, ada nakesnya juga, dan juga sekarang ini sudah approve dari BPOM itu adalah untuk anak-anak di bawah 12 tahun, yaitu 6 sampai 11 tahun seperti itu. Jadi yang terbaru seperti itu. Untuk masalah bumil ini memang masyarakat masih sedikit ketakutan begitu tentang vaksinasi tentang bumil. Pada dasarnya setelah kita lakukan penelitian baik di luar negeri maupun kita di sini itu bahwa aman vaksinasi untuk bumil. Ada beberapa vaksinasi yang diperbolehkan ke bumil, yaitu adalah Sinovac, Moderna, Pfizer gitu ya. Untuk AstraZeneca memang belum direkomendasikan. Dan ibu hamil ini pun paling aman adalah setelah trimester pertama, yaitu sekitar 12 minggu seperti itu. Setelah itu aman semuanya. Jadi tidak perlu khawatir ibu hamil yang akan melakukan vaksinasi. Kami dari Dinas Kesehatan lewat literatur dan penelitian yang sudah di-approve oleh Kemenkes itu sangat aman untuk ibu hamil. Saya kira itu. Oke. Jadi misalnya dok ya, jika ibu hamil ini bisa langsung mendapatkan vaksinasi tanpa perlu membawa surat rekomendasi dari dokter spesialis kandungan misalnya dok ya, ini untuk yang OB/GYN dok ya. Asal syarat vaksinasi ini terpenuhi. Nah, gimana dok dalam melakukan vaksinasi ini tidak diperlukan rekomendasi spesialis OB/GYN misalnya dok? Jadi begini, pada prinsipnya aman semuanya, gitu ya, ibu hamil ya melewati trimester pertama ya. Untuk yang perlu rekomendasi itu adalah para ibu hamil yang ada komorbid. Misalkan apa? Misalkan dia PIB, bereaksi berat darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, itu perlu, tetap perlu ya. Tapi selama pada ANC-nya, antenatal care-nya itu bagus, tidak ada masalah gitu ya, aman, tanpa ada minta rekomendasi, silakan langsung bisa lakukan vaksinasi seperti itu. Gitu. Oke dokter. Nah, jika bumil ini sudah pernah terinfeksi COVID, apakah masih perlu untuk divaksin lagi dok? Tetap perlu gitu ya. Dari kita itu pasien-pasien atau yang masyarakat yang pernah terinfeksi virus COVID ini itu dianjurkan 3 bulan setelahnya. 3 bulan dok ya. Biarpun dari penelitian dari Amerika itu secepatnya melakukan vaksinasi. Prinsipnya begini, pada saat lebih dari 3 bulan itu mulai ada penurunan daripada antibodi yang terbentuk pada saat terkena COVID. Ya, sehingga secepatnya harus dinaikkan lagi dengan vaksinasi itu. Seperti itu. Sehingga tetap aman untuk supaya tidak terhindar dari virus COVID tersebut. Oke. Nah, jika sebelum hamil dok ya, jika sebelum hamil ini sudah mendapat vaksinasi lengkap, nah apakah saat ini jika sudah hamil ini perlu mendapatkan booster dok? Iya. Jadi tetap dilakukan sambil menunggu
trimester pertama tadi itu 12 bulan itu. Oke. Jadi misalkan tidak tahu nih hamil gitu Iya, ya, oke. Langsung aja tunggu dulu sampai nanti ditunda. Ya, seperti itu. Oke, dan jika sebelum hamil misalnya dok ya, ini mendapatkan vaksin AstraZeneca. Nah, bagaimana untuk selanjutnya dok? Iya. Proses. Jadi, apabila sebelum hamil mendapatkan AstraZeneca, tetap bisa dilakukan, tetapi menggunakan vaksinasi yang lain. Seperti itu. Yang paling aman adalah Sinovac. Sinovac. Iya, ya? Oke. seperti itu. Apa perlu rekomendasi dulu dok? Misalnya pemeriksaan terlebih dahulu? Oh, enggak, langsung saja. Yang penting kan langsung ada tercatat di situ. Jadi pada saat vaksin pertama itu pasti sudah ada catatan di mana menggunakan apa di sana. Pada saat dia hamil, nah itu kita coba merubah untuk itu supaya lebih aman ke janinnya. Seperti itu. Karena saat ini Kemenkes ini belum merekomendasikan dok ya untuk penggunaan AstraZeneca ini untuk ibu hamil. Oke, sehingga ini Bu Mil harus mengganti vaksin ulang 2 dosis dengan jenis vaksin lainnya dok ya. Betul dok ya. Oke. Dan vaksin apa saja itu dok biasanya? Vaksin yang kita rekomendasikan adalah golongan Sinovac ya. Sinovac. Iya, terus Moderna, terus Pfizer. Mungkin di sini Pfizer tidak ada ya. Jadi memang kalau di Surabaya, Sidoarjo itu mungkin Pfizer ada. Di tempat-tempat yang lain masih ada. Tapi kami mendapatkan hanya Moderna yang memang khusus untuk nakes untuk yang boosternya, terus yang lain adalah AstraZeneca plus Sinovac. Seperti itu. Oke. Biasanya yang paling umum ini dok ya, setelah divaksin, biasanya yang paling umum setelah divaksin ibu hamil ini akan merasakan gejala seperti apa dok? Setelah divaksin, setelah divaksin. Hampir semua sama, baik bumil maupun tidak ya, hampir sama. Jadi dari penelitian itu yang paling ringan kipinya gitu ya, kejadian ikutan pasca imunisasinya itu adalah Sinovac. Paling aman. Ya cuma kadang-kadang cuma ngantuk aja malah tambah makan banyak kadang-kadang seperti itu ya. Tetapi untuk Moderna agak sedikit seperti panas, sumur-sumur, badan sakit semua, seperti kena flu itu ya, badan cokot-cokot semua seperti itu ya. Tapi dengan adanya anggaplah kejadian pasca imunisasi itu, ikutan pasca imunisasi itu tidak masalah karena memang cuma 1-2 hari dan diberi obat paracetamol aja cukup sudah. Iya, dan itu sangat bagus sebenarnya dengan adanya reaksi itu menunjukkan bahwa kekebalan yang mulai berjalan itu sangat bagus. Jadi tidak usah khawatir dok ya. Tidak usah. Tidak usah khawatir kepada bumil ya dok ya untuk segera divaksin. Nah, kenapa bumil ini harus divaksin dok? Iya. Jadi vaksin bumil ini sangat sama dengan kayak di lansia ya. Kita prioritaskan di mana mereka sangat rentan sekali. Dari hal yang kita takutkan adalah bahwa dengan tidak tervaksinnya ini kekebalan tubuh tidak mempunyai, sehingga gampang sekali dia akan mendapat infeksi dan gejalanya semakin berat. Ini yang mendasari kenapa vaksinasi bumil ini juga harus benar-benar menjadi prioritas gitu ya. Karena di sana ada 2 nyawa di sana yang di samping bayinya ya itu janinnya juga ibu hamilnya, di mana dengan hamil itu kondisi metabolismenya sangat berubah daripada yang tidak hamil, yang sangat mempengaruhi berat ringannya nanti kejadian setelah terinfeksi virus tadi dok ya. Oke, baik. Dan vaksin ini tidak hanya melindungi ibu dok ya, tapi juga janin di dalam rahim dok ya, juga bisa melindungi ya. Oke. Dan kapan sebaiknya vaksin COVID ini dilakukan saat hamil dok? Pada saat hamil kan ada hitungan kehamilannya itu. Yang paling aman adalah setelah 3 bulan atau trimester pertama, gitu ya. Disitulah paling aman, kita anjurkan secepatnya untuk vaksin. Kenapa secepatnya? Kita berpikir bahwa kalau keduluan terinfeksi lah itu jadi masalah. Jadi pokoknya sudah stabil melewati masa kehamilan yang cukup, silakan langsung hamil. Langsung vaksin. Vaksin dok ya. ya. Yang kita takutkan nanti
terkena virus duluan, jadi kita tambah repot nanti. Seperti itu. Kalau terkena virus duluan dok misalnya, jadi sebelum divaksin dia sudah kena COVID gitu dok, gimana dok itu untuk penanganannya? Iya, tetap kita menangani sesuai standar, gitu ya. Jadi tergantung gejalanya. Nanti kan ada berat, ringan, sedangnya ya. Gitu ya. Kalau ringan cukup vitamin saja dan di rumah. Mulai sedang ke berat baru kita rawat di rumah sakit seperti itu. Dan saya tidak berharap ke sana. Tapi untuk ibu hamil itu untuk bayinya sendiri aman dok ya sebenarnya dok ya. Misalnya sudah terpapar virus corona misalnya gitu dok. Apakah untuk bayinya sendiri ini aman dok ya sebenarnya? Iya, dari penelitian memang masih belum itu ya, belum final ya. Jadi untuk terinfeksinya ini pengaruhnya adalah memang kebanyakan ada di paru-parunya gitu ya, ibu hamil. Jadi dari paru-paru ini kan nanti imbasnya juga kepada oksigenasi untuk janinnya seperti itu. Jadi itulah yang mendasari kenapa kita sangat-sangat prioritaskan, karena tadi itu kalau ibu hamil sudah terkena virus dan berat ini salah satunya adalah pneumonia sehingga oksigenasi kurang sehingga langsung berakibat dengan oksigenasi di janinnya seperti itu. Jadi sebenarnya dok, ibu hamil ini dapat melakukan vaksinasi mulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga berapa minggu biasanya dok? Untuk misalnya hamil tua gitu dok ya, sudah mau melahirkan itu masih bisa divaksin dok ya? Kriterianya itu dari berapa minggu dok? Mulai bisa divaksin Bu Mil ini? Lebih dari 12 minggu tadi itu. Lebih dari 12 minggu. Itu sudah mulai bisa divaksin. Bisa divaksin dok ya. Yang penting tahu awal kehamilannya ya. Itu ya. Jadi kalau kita sudah enggak main sekian ya, jadi nanti terhitung nanti pada saat ANC-nya aman lebih dari 12 minggu. 13 minggu sudah bisa divaksin. Nah, dok. Jika punya penyakit tertentu dok, apakah boleh divaksin COVID-19? Misalnya ada penyakit bawaan dok ya, ada penyakit tertentu misalnya pada ibu hamil gitu dok, apakah boleh? Jadi namanya kontraindikasi ya. Kontraindikasi tidak mutlak ya. Yang penting adalah bahwa semua terkendali, semua stabil gitu ya. Insya Allah bisa kita lakukan. Dan itu memang harus kita rekomendasikan untuk periksa ke dokter opsin seperti itu untuk Bu Mil ya. Untuk Bu Mil. Dan ada pertanyaan lagi dok ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dok ya. Jadi misalnya begini dok, setelah divaksin dan baru ketahuan kalau kita ini sedang hamil dok ya. Nah, bagaimana untuk vaksin dosis yang keduanya dok? Jadi kalau kita pada saat pertama tidak tahu hamil begitu ya, ternyata setelah 2 hari 3 hari tuh kok ketahuan hamil gitu, tidak apa-apa, kita tunda saja. Kita tunda sampai umur kehamilan 12 minggu. Setelah itu baru yang kedua nanti setelah 13 minggu itu. Jadi tidak apa-apa dok. Tidak apa-apa ya. Tidak usah khawatir ya untuk ibu hamil. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja dok ya. Selamat pagi dokter, saya Irfan ya, ini mau bertanya. Istri saya saat ini sedang hamil hampir 7 minggu. Jadi sebelum kehamilan sudah menjalani vaksin pertama AstraZeneca. Dan untuk jadwal vaksinasi kedua lebih aman pada usia kandungan berapa dokter? Dan vaksin COVID-19 yang aman untuk ibu hamil apa dok? Terima kasih. Bisa langsung jawab langsung dijawab dokter. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi awal sudah dapat AstraZeneca pada sebelum hamil ya, tidak masalah karena gitu ya. Setelah ini seharusnya kan ada yang kedua seharusnya ya. Ini ya. Tetapi karena hamil, sekarang umur 7 bulan ya. 7 minggu. 7 minggu atau 7 bulan? Hamil hampir 7 minggu dong. 7 minggu. Maaf. 7 minggu ya. Kalau 7 minggu harus ditunda dulu. Kita akan berikan vaksin nantinya setelah 13 minggu. 13 minggu. Dengan apa? Dengan yang paling aman adalah Sinovac. Dok ya. Ada
yang direkomendasikan yaitu Sinovac, Moderna dan Pfizer, dan kami yang punya hanya Sinovac di Sampang ini saat ini. Oke. Dan untuk Moderna? Modelnya untuk sekarang ini masih untuk apa namanya itu pasien-pasien nakes yang booster ya, kita utamakan di situ. Oke. Seperti itu. Oke, baik, itu tadi jawabannya ya dari Dokter Abdullah ya untuk Bapak Irfan. Dan yang kedua dok ya, pertanyaan yang kedua. Selamat pagi dokter, kenalkan saya Sandra di Panglima Sudirman. Ini mau bertanya, saya ini sedang program hamil dan belum divaksin dok. Dan rencananya mau vaksin minggu depan. Apakah saat ini saya divaksin nanti akan merusak program kehamilan saya dok? Misalnya nanti dia divaksin, apa bisa merusak program hamilnya dok? Gitu. Jadi untuk yang program hamil, insya Allah tidak masalah, aman ya. Tapi nanti yang penting adalah pada saat memang sudah terjadi kehamilan itu dihitung lagi, segitu aja. Oh gitu. Jadi tidak masalah. Jadi aman dok ya, aman saja. Aman saja. Aman saja. Oke, ya, terima kasih. itu. Dan pertanyaan untuk selanjutnya dokter ya, saya Ririn di Robotal. Saat ini saya sedang hamil 5 minggu dan saya sudah mendapatkan vaksin dosis pertama sebelum saya tahu kalau saya hamil. Dan sampai sekarang saya belum disuntik dosis kedua karena ragu. Ya. Apakah ada efek samping jika saya hanya menerima dosis pertama saja dok? Terima kasih. Jadi efek sampingnya enggak, ya sebenarnya aman itu. Cuma rekomendasi itu kan yang paling aman begitu ya. Jadi kalau tadi belum tahu hamil gitu ya, terus vaksinasi dosis pertama tidak masalah. Nanti dosis keduanya kita tunda sampai nanti umur kehamilan lebih dari 12 minggu. 12 minggu. Betul. Dan nanti tergantung pakai vaksin apa. Nanti kan catatannya ada itu. Apakah vaksin Sinovac atau AstraZeneca yang kita punya di Sampang. Monggo nanti lihat kalau misalkan pakai yang Sinovac langsung saja yang kedua pakai Sinovac. Pakai Sinovac juga dok ya. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu. Lebih gitu. dari 12 minggu. Yeah. Sebenarnya dokter secara umum ya, bukan hanya bumil saja dok ya. Secara umum vaksin ini sebenarnya selain aman, apakah kalau kita sudah misalnya sudah vaksin dok ya, ini bebas kemana-mana dok, atau tidak pakai masker misalnya gitu dok? Iya. Jadi begini, masker tetap wajib hukumnya, gitu ya, kemana-mana. Jadi memang di beberapa negara kalau sudah vaksinnya 100% itu bisa buka masker, gitu ya. Tetapi kita kan masih rendah cakupannya. Iya. Jadi prinsipnya itu adalah herd immunity itu lebih dari 70% masyarakat kita sudah tervaksin semuanya. Di Sampang sampai detik ini masih 28%. Iya. Itu vaksin pertamanya. Vaksin pertama iya, ya. Iya. Okay. Dari vaksin 2 tambah lebih kecil lagi. Gitu. Sehingga bukan berarti terus kita habis vaksin terus kebal semuanya, enggak. Karena kekebalan itu akan kekebalan secara komunitas. Hitungannya begitu. Dan itu dari penelitian lebih dari 70%. 70% pun itu masih kita belum berani karena pada tetangga-tetangga kita masih belum seperti itu. Kalau di negara-negara yang sudah 100% dia bisa melepas masker. Tetapi itu syarat-syarat tertentu kan seperti itu. Jadi saya berharap biarpun divaksin lengkap pun ya 2 dosis, pakailah tetap apa 3M sampai 5M itu dilakukan. Karena bagaimanapun kita tidak tahu siapa di samping kita, apakah membawa virus apa tidak, seperti itu. Jadi untuk di Kabupaten Sampang sendiri khususnya dok ya ini, kita itu harus tetap pakai masker. Tetap pakai masker ya. Karena terlalu lengah, akhirnya maskernya sudah dicopot, sudah tidak dipakai, sudah tidak mencuci tangan, itu dok, menjaga jarak itu sudah tidak ini lagi dok. Jadi itu yang tetap harus kita dengungkan dan kita terus sosialisasikan bahwa biarpun masyarakat sudah divaksin 2 kali, tetap harus memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Dan misalnya gini dok,
kita nanya secara umum dulu dok Iya. ya. Usia misalnya 70, 80. Iya. Nah itu masih bisa divaksin dok ya? Iya, itu termasuk di lansianya. Di lansia. Lansia Iya. itu sangat rentan. Klaster yang rentan, segmen yang rentan itu adalah bumil, ya, anak-anak alhamdulillah sudah mulai ada yang akan kita lakukan, tapi masih belum ada Iya. surat, gitu ya. Tapi dari BPOM sudah oke. Terus habis itu bumil sama lansia ini. Ada dua ini yang tiga sama nakes. Jadi itu yang rentan sekali tertular virus ini. Jadi kalau usia 70, 80, 60 saja, 65 lansia itu sangat rentan. Di mana banyak sudah komorbid ya. Komorbid adalah penyakit-penyakit penyerta. Iya. Lah, apabila penyakit penyerta itu stabil, ya nggak masalah. Secepatnya kita vaksin, secepatnya. Namanya kesehatan kita kan fluktuatif ya. Kadang-kadang sekarang enak, besok nggak enak. Iya. Kalau sudah enak, langsung sudah seperti itu. Nanti kalau sudah itu tunda, nanti aja, nanti malah apa? Malah sudah mulai sakit ya, nggak enak badannya, begitulah. Ini akhirnya tertunda. Nah, riskan sekali kalau tidak divaksin. Seperti itu. Dan syaratnya divaksin itu harus fit dulu dok ya? Iya. Harus Ya, fit, stabil. harus Biarpun stabil. misalkan punya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis gitu, itu asma atau yang lain, diabetes. Iya. Yang penting itu stabil. Jadi jadi tidak kumat gitu ya, secepatnya dok. Iya. Oke, baik. Dan untuk anak-anak sendiri dok, biasanya ini mereka divaksin umur berapa dok? Dari umur berapa? Jadi ini kan penelitian terus berjalan ya Mbak, Iya, ya. Dok. Iya. Jadi yang keluar rekomendasinya adalah 6 tahun sampai 11 tahun. 12 kemarin sudah ikut. Iya. Ya, dari penelitian 12 ke sampai dewasa itu udah ikut kemarin ya. Yang terbaru ini 6 tahun. Lah, nanti ke depannya penelitian masih terus berjalan. Diharapkan nanti umur bayi itu setelah itu ya, balita itu ikut nantinya. Tapi belum direkomendasikan karena penelitiannya masih belum selesai. Lah, 6 sampai 11 tahun ini akan kita kejar. Kenapa? Karena ini untuk PTM pertemuan tatap muka. Iya, jadi gurunya sudah divaksin nih, tapi muridnya belum. Iya. Jadi ini problem yang harus kita hadapi, dan nanti kedepannya supaya tatap muka ini ya kita ketinggalan soalnya. Ketinggalan apa ya namanya dengan daring itu itu memang berat buat anak-anak dan gurunya juga untuk itu. Jadi kami dari dinas kesehatan ini berupaya supaya ini bisa ketemu. Dengan apa? Ya sudah semua diamankan semua ya. Gurunya diamankan dengan vaksin dan anaknya juga diamankan dengan vaksin. Juga harus divaksin. Betul, dok. seperti itu. Oke, dan biasanya itu vaksin apa dok untuk anak-anak dok? Iya, yang aman. Iya. Yang paling aman memang Sinovac. Dok. Iya, dari penelitian dari Sinovac itu sudah bagus hasilnya. Dan apa harus 2 dosis dok? Tetap. Ya, Ya tetap 2 dosis. Kenapa 2 dosis? Karena kalau hanya sekali nama parsial. Parsial itu hanya sebagian aja kekebalannya. Misalkan orang latihan cuma sebentar saja gitu latihannya, gitu ya. Nah kalau sudah dikasih latihan lebih berat lagi gitu ya dengan vaksin yang kedua itu ya dia akan kekebalannya dia kuat seperti itu. Dan bukan hanya anak-anak dok ya, di sini juga kita ke lansia dok ya, ke lansia. Biasanya lansia ini kan rentan dengan tadi berbagai macam penyakit dok ya. Menurut informasi dok ya, informasi setelah divaksin biasanya penyakit yang diderita itu akan bertambah parah, betul nggak dok itu dok? Oh, selama ini dari penelitian enggak dok ya. Masalahnya begini, iya. Jadi kan begini ya, masyarakat itu kadang-kadang percaya dengan sesuatu yang memang kadang-kadang yang jelek gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita vaksin, masyarakat bilang, oh saya sudah kebal. Itu orang pola pikir itu yang salah, gitu. Oh sudah kebal, saya nggak perlu masker segala. Ini yang salah. Sama dengan begitu. Kalau sudah divaksin, misalkan begitu, oh berarti nanti penyakit yang lain akan jadi stabil. Akhirnya lupa minum obat lah segala. Nah ini yang hal-hal seperti ini bisa saja menimbulkan itu, tapi karena pola pengobatan komorbidnya tidak berjalan dengan optimal. Itu saja sebenarnya. Ada yang menyatakan gini dok, sudah divaksin itu biar tidak sakit semua, biar kita nggak panas, buru-buru minum air degan. Itu gimana dok? Jadi memang dari penelitian tidak ada ya. Nggak ada dok. Sugesti saja itu ya. Sugesti. Iya. Tapi berpengaruh nggak dok
katanya kalau air degan itu bisa menetralisir, Dok. Iya. Jadi begini, air degan itu banyak kaliumnya gitu ya. Jadi kalium itu yang menyebabkan kita enak gitu ya, seger gitu ya. Iya. Prinsipnya adalah kita dari air degan menyebabkan seger sehingga pikiran kita tenang. Iya. Lah di situ itu yang menyebabkan itu. Jadi secara psikis itu membantu sekali. Jadi orang kalau datang berobat ke dokter gitu ya, belum ketemu dokternya udah sembuh, kadang-kadang seperti itu. Iya. Ya, itu kan sugestinya itu. Betul. Sugesti tinggi. Iya, seperti itu. Jadi pada vaksin pun sama. Jadi kalau udah gini, nanti takut gini, itu akhirnya tidak bagus. Jadi kami menyarankan prinsip dasar vaksin adalah untuk membantu kita untuk kesehatan kita, dan itu harus ditanamkan di benak kita supaya terjadi sugesti. Habis ini saya akan tambah enak, tambah aman, nah itu. Nah kalau itu sudah ditanamkan, insya Allah aman-aman saja. Baik-baik gitu. saja, Dok. Baik-baik saja, iya. Jadi kalau sudah punya sugesti jelek itu, wah nanti panas beneran. Seperti itu. Karena sugestinya kuat, Dok, ya. Betul seperti itu. Oke. Jadi para lansia tidak usah takut, Dok, ya. Untuk ini, dan juga anak-anak juga nanti sedang akan proses, Dok, ya, untuk anak-anak yang akan divaksin. Nah, kapan Bumil ini sebenarnya harus menunda vaksinasi COVID, Dok? Iya, menunda. Pertama adalah masih di kehamilan yang kurang dari 12 bulan tadi itu. Yang kedua adalah di saat dia terpapar COVID. Gitu ya. Yang ketiga adalah saat dia mungkin ada komorbid, misalkan punya gula darah yang belum terkontrol, punya preeklamsi ya, tekanan darah yang tinggi, terus mungkin punya penyakit autoimun yang belum terregulasi. Lah itu yang harus ditunda dulu. Iya. Oke. Dan misalkan, Dok, ya, ini sudah diobati misalnya, Dok, ya, tapi tetap saja, Dok, ya, ini tidak bisa. Itu harus gimana, Dok? Jadi pada prinsipnya adalah kita upayakan tetap bisa, gitu tetap ya. Harus bisa, Dok, ya. Betul, karena memang itu kan keamanan buat kita sendiri, gitu ya. Biarpun nanti ada namanya itu kekebalan masyarakat, gitu ya. Nah, untuk sementara ini kan masyarakat kita saling melirik. Kalau misalkan begitu ya, biar nanti aja yang suntik sana, nanti ya aku kebalnya ikut sana. Tidak bisa seperti itu ya. Harus bersama-sama kita maju, semua divaksin semuanya, sehingga timbul kekebalan secara masyarakat seperti itu. Oke. Baik, terima kasih, Dokter, ya. Sama-sama. Sudah hadir di sini, Dok. Kita sudah berdialog interaktif ya di Sampang Sehat bersama Dr. Abdullah Najih, pendengar ya. Kepala Dinkes dan KB Kabupaten Sampang, amankah vaksinasi kepada ibu hamil? Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kita di sini di 082 333 906 809. Saya Arinovianti pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.